Shalom para pasangan muda dan profesional, apa kabar semuanya? Aku percaya semua dalam keadaan yang baik. Namun sekalipun kurang baik, aku percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap baik, yang akan mengubahkan segala sesuatunya menjadi baik. Amin. Puji nama Tuhan. Welcome to Master Plan yang Couples and Pro Online Service. Kami juga mengucapkan selamat bergabung, selamat datang kepada setiap orang teman-teman yang baru bergabung hari ini. Welcome home. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang ingin Farida sampaikan. Yang pertama, ibadah online kita kali ini akan dilayani oleh Pastor Mulato Budi Waluyo dengan tema No Worries. Mungkin hari-hari ini banyak banget kekhawatiran dan ketakutan di dalam hati kita, pikiran kita. Tapi aku percaya ketika kita mendengarkan khotbah hari ini, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang gak akan pernah berubah dalam kesetiaannya, teman-teman. Amin. So, jangan lupa siapkan Alkitab dan catatan teman-teman semuanya ya. Yang kedua, Jumat depan tanggal 30 Juli pukul 8 malam, dicatat tanggalnya. Kita akan mengadakan Friday Night Fellowship yang akan diadakan via Zoom meeting. Pastikan teman-teman semuanya harus bergabung ya. Yang ketiga, persembahan maupun persepuluhan bisa ditransfer ke rekening GBI Ebenezer ataupun melalui barcode yang tersedia di layar kaca teman-teman semuanya. Yang keempat, follow kita di sosmed untuk mengetahui update kegiatan kita di akun Instagram kita MP Young and Grow. Di sana bakal banyak banget update kegiatan kita sepanjang hari-hari, bahkan di hari-harinya selalu akan ada ayat-ayat yang mungkin menguatkan teman-teman. Oke teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Oke teman-teman semuanya, selamat beribadah. Kafasya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Shalom, masih lanjut. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari persiapkan hatimu, angkat suaramu untuk Dia. Haleluya. Kota benteng
Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tetaplah percaya Yesus yang menjadi sukacita bagi kita semua. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Amin. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the time of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Yes, you are. I know. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho. My walls all raising down.
'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You can do all. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. But you never lost a battle. And I know you never will. 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 Yes, you are. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. You never will. Salam Sobat Young and Pro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berdoa dan saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan sehat karena perlindungan dan kasih setia Tuhan Yesus yang ajaib dalam hidup setiap kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba bersyukur bersukacita bersama dengan Sobat Young and Pro yang saat ini beribadah melalui channel YouTube. Hamba percaya sekalipun melalui channel YouTube, kasih dan kuasa-Mu tetap sama melawat setiap kami. Saat ini hamba mohon pengurapan-Mu untuk hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan, penghiburan, menjadi terang dan pelita bagi jalan dan kaki setiap kami, sehingga kami boleh terus berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu, sampai apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami terlaksana dan digenapi sempurna. Berdoa dan mengucap syukur menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah dengan judul menangkal virus khawatir. Saja kita semua membaca firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kekhawatiran adalah kecenderungan manusia. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan yang saat ini kita sama-sama sedang alami, maka tingkat kekhawatiran manusia sangat tinggi. Khawatir terpapar COVID-19, khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, khawatir di PHK, khawatir akan masa depan, dan banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian timbul dan muncul dalam diri manusia. Apa itu kekhawatiran atau apa itu khawatir? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan di sana, khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Dalam bahasa Yunaninya berarti ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Ketika seseorang khawatir, maka pikirannya berada dalam dua masa, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Berada dalam realita dan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Pada dasarnya kekhawatiran itu bisa berasal dari sulitnya fokus pada apa yang terjadi saat ini. Kita membiarkan pikiran kita selalu terbang ke masa depan atau bahkan ke masa lalu. Mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi atau menyesali hal yang sudah lewat. Dale Carnegie berkata, keletihan kita sering disebabkan bukan oleh pekerjaan, bukan oleh karena kerja keras, tetapi oleh kekhawatiran, frustasi, dan putus asa. Jadi banyak orang yang kemudian menjadi letih, lesu, bukan karena pekerjaan yang berat yang dikerjakan. Orang menjadi lelah bukan karena pekerjaan yang mereka kerjakan, tetapi karena apa? Hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran demi kekhawatiran. Dan Dale Carnegie tadi jelas katakan, keletihan kita sering disebabkan bukan oleh karena pekerjaan, tetapi oleh karena kekhawatiran. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Dalam catatan kompas.com dikatakan di sana, khawatir berlebihan berdampak buruk bagi kesehatan. Minimal dalam catatan kompas.com ada 5 dampak buruk ketika seseorang khawatir secara berlebihan atau hidupnya dikuasai kekhawatiran. Yang pertama, menghancurkan sistem saraf. Perasaan khawatir berdampak pada kadar gula darah, dan inilah yang berefek negatif pada sistem saraf. Yang kedua, nyeri otot. Rasa khawatir juga berakibat pada peningkatan hormon stres kortisol yang menyebabkan ketegangan otot, menyebabkan nyeri punggung, sakit kepala, dan lainnya. Jadi ingat, ketika kita mulai badan rasa nyeri, sakit kepala, belum tentu itu disebabkan oleh satu penyakit. Mungkin karena kita sedang dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran. Yang ketiga, dicatat di sana buruk bagi kesehatan jantung. Perasaan khawatir ini dalam jangka panjang mampu meningkatkan hormon kortisol yang dapat menyebabkan pembengkakan pada pembuluh darah. Sehingga seringkali orang mengalami pembengkakan jantung karena pembuluh darahnya membengkak. Itu disebabkan oleh kekhawatiran yang berlebihan. Yang keempat, munculnya komplikasi penyakit. Dampak pertama dari kekhawatiran adalah gangguan tidur. Dampak lanjutan adalah ketidakseimbangan hormon dan kenaikan gula darah. Inilah penyebab banyak komplikasi seperti diabetes, risiko stroke, masalah ginjal, dan masalah kesehatan yang lainnya. Dan yang kelima, masalah pencernaan. Jadi seringkali orang mengalami masalah pencernaan bukan karena ada virus, ada bakteri, tetapi bisa jadi karena
orang tersebut sedang dikuasai oleh kekhawatiran atau kekhawatiran yang berlebihan dalam diri seseorang itu. Perasaan khawatir berdampak pada sistem saraf yang berdampak pada saluran pencernaan. Seringkali gangguan cerna bersumber dari pikiran. Nah, minimal ada 5 catatan di sini tadi. Dampak buruk ketika kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan atau membiarkan diri kita dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran. Dan pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya dapat menangkal virus khawatir? Yang pertama, sesuai dengan bacaan firman Tuhan pada saat ini, saya mencatat ada 3 hal. Namun yang pertama, bagaimana kita menangkal virus khawatir? Yang pertama, jangan mau khawatir. Kalau kita ingat sebuah iklan tentang anti korupsi, maka iklan yang pertama-tama muncul dan masih kita dapat ingat sampai sekarang adalah katakan tidak terhadap korupsi. Katakan tidak terhadap korupsi. Atau iklan tentang anti narkoba juga, katakan tidak terhadap narkoba. Demikian juga bagaimana saudara dan saya bisa menangkal virus khawatir? Yang pertama jelas, jangan mau khawatir. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Jadi firman Tuhan jelas mengajar kepada kita supaya kita jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran. Maka hal ini akan membuat kita tidak akan menjadi khawatir. Kita memilih untuk tidak khawatir. Jangan mau kita dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi mari kita menangkal virus khawatir ini dengan menolak untuk menjadi khawatir. Atau jangan mau menjadi khawatir. Tuhan mau supaya kita tidak khawatir. Itu jelas firman Tuhan katakan. Khawatir yang dimaksud di sini adalah kekhawatiran yang terus-menerus menguasai. Tuhan tahu bahwa manusia cenderung untuk menjadi khawatir. Makanya Tuhan berkata, jangan khawatir. Tetapi Tuhan mau supaya kita tidak terus dikuasai kekhawatiran. Tuhan tahu kecenderungan manusia, kecenderungan saudara dan saya itu mudah untuk menjadi khawatir. Tetapi Tuhan berfirman supaya jangan kita khawatir tentang apapun juga. Kata tentang apapun juga ini bermakna semua aspek kehidupan kita yang dapat menimbulkan kekhawatiran. Dan firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi bagaimana kita bisa menolak atau menangkal virus khawatir? Jangan mau khawatir. Itu pilihan. Saudara mau dikuasai khawatir atau tidak? Itu pilihan kita. Dan Tuhan sudah memberikan satu pilihan. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Matius 6 ayat 34, firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus dengan jelas berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Tadi kalau kita meninjau arti dari kekhawatiran, arti dari khawatir, baik menurut KBBI maupun menurut bahasa Yunaninya, itu mengkhawatirkan hal yang belum pasti. Manusia kita ditarik dalam 2 kutub, masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa realitas sekarang yang kita hadapi maupun masa yang akan datang. Kemungkinan-kemungkinan yang kita khawatirkan terjadi dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus jelas berkata dengan tegas bahwa janganlah kamu khawatir akan hari besok.
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan mau khawatir. Seringkali pikiran kita ditarik jauh ke depan, mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Dan banyak orang seringkali mengizinkan itu menguasai hidupnya, sehingga hidupnya bukan dikuasai oleh iman percayanya kepada Tuhan, tetapi hidupnya dikuasai yang namanya kekhawatiran demi kekhawatiran. Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang keempat ayat 11 dan 12, Rasul Paulus mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Rasul Paulus berkata bahwa aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya Rasul Paulus bukan berarti selalu hidupnya baik, menyenangkan, tidak. Di ayat 12 jelas dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya Rasul Paulus tidak mengizinkan dirinya dikuasai oleh kekhawatiran. Karena apa? Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ketika dia mengalami kelaparan, dia belajar mencukupkan diri dalam kelaparannya itu. Bahkan dalam kelimpahannya pun Paulus tidak memberikan dirinya dikuasai oleh kekhawatiran, karena dia belajar mencukupkan diri bahkan dalam kelimpahannya. Harta kekayaannya, kelimpahannya itu tidak menguasai dirinya, tapi dia belajar untuk mencukupkan diri. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Belajar mencukupkan diri, bahkan termasuk dalam apa? Masalah, persoalan, kesusahan. Yesus Kristus Tuhan sendiri berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan biarkan kesusahan besok yang belum tentu terjadi menguasai kita hari ini. Kita mengkhawatirkan hari esok, hari besok, sehingga kekhawatiran itu menguasai diri kita. Pilihan ada di tangan kita. Jangan mau khawatir, supaya kita bisa menangkal virus khawatir itu. Jangan mau khawatir. Belajar mencukupkan diri, bahkan itu termasuk dalam hal kesusahan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Dale Carnegie sekali lagi berkata, masa depan harus dipikirkan baik-baik, tetapi tidak boleh disertai dengan kekhawatiran akan hari esok. Kita diberikan hikmat akal budi oleh Tuhan untuk kita merancangkan segala sesuatunya dengan hikmat, akal budi, pengertian yang Tuhan berikan. Tetapi kita mempersiapkan hari esok, hari depan kita baik-baik, tetapi bukan karena dasar kekhawatiran. Tetapi memang kita harus membangun diri kita, membangun hidup kita dengan baik, sehingga kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tetapi bukan dilandasi karena kekhawatiran. Margaret Thatcher berkata, percayalah 90% kekhawatiran kamu tidak akan pernah terjadi. Jadi, apa yang kita khawatirkan, yaitu tentang hari esok, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akan hari esok,
90% belum tentu terjadi. Jadi jangan mau khawatir. Yang kedua, bagaimana kita dapat menangkal virus khawatir? Nyatakan dan serahkan kepada Tuhan. Nyatakan dan serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sehingga kekhawatiran kita tidak menguasai hidup kita. Ayat yang ke-6 tadi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dan kalimat ini dilanjutkan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, bagaimana kita dapat menangkal virus khawatir? Nyatakan segala hal yang ada dalam kehidupan kita, pergumulan, persoalan, bahkan kekhawatiran yang menerpa hidup kita. Jangan biarkan itu menguasai hidup kita, tetapi nyatakan dan serahkan itu kepada Tuhan melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-7 dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan mau supaya kita menyatakan, Tuhan mau supaya kita menyerahkan kepadanya segala kekhawatiran kita. Karena apa? Dia yang memelihara hidup saudara dan saya. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Salah satu sarana membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Dengan doa maka kita terhubung dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 dan 2 dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, kita dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Masih dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 13 dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini dinyatakan oleh Rasul Paulus, yang tadi di ayat 11 dan 12 dikatakan, aku katakan ini bukan karena aku kekurangan, karena aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, kelaparan, kekenyangan, dan seterusnya. Artinya Paulus mengalami banyak masalah pergumulan dalam hidupnya, pasang surut kehidupannya, karam kapal, digigit ular berbisa, disesah, dicambuk, dilempari batu, dipenjara. Tetapi yang menarik dalam segala keadaan itu, Rasul Paulus menyatakan satu keyakinan iman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimana kita menangkal virus khawatir? Nyatakan, serahkan itu kepada Tuhan. Rasul Paulus dapat menanggung segala perkara yang dialami dalam hidupnya tanpa kekhawatiran. Karena apa? Karena dia menyerahkannya dan menyatakannya kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan Rasul Paulus bukan karena dia hebat, bukan karena dia memiliki nama besar, rasul yang besar, tetapi kekuatan yang dimiliki Rasul Paulus sehingga dia tidak menjadi khawatir, tidak dikuasai oleh kekhawatiran, karena dia menyatakannya, menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, sehingga kekuatan dia peroleh dari Tuhan, karena Tuhan yang memberi kekuatan pada dia. Kalau Rasul Paulus berkata dia sanggup menanggung segala sesuatunya karena Tuhan memberikan kekuatan pada dirinya, saya percaya. Jangan izinkan kekhawatiran menguasai hidup kita, tapi nyatakan dan serahkan itu pada Tuhan, sehingga kekuatan Tuhan berikan bagi setiap kita, sehingga kita cakap menanggung segala perkara
di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Jadi untuk menangkal virus khawatir, nyatakan dan serahkan itu kepada Tuhan. Saya pernah mengalami situasi kondisi di mana saya khawatir. Dan hal itu sungguh mempengaruhi kesehatan saya. Maka saya ingat tahun lalu bulan Agustus, di awal Agustus, tepatnya di akhir bulan Juli, saya mengalami demam dan gejala-gejala yang lainnya. Dan singkat cerita, ternyata saya terpapar COVID-19. Kenapa saya bisa terpapar COVID-19? Bukan karena saya tidak menjaga prokes. Oh, itu masih termasuk awal-awal pandemi. Dan saya menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat. Tetapi setelah saya renungkan, kenapa saya bisa terpapar COVID-19? Karena waktu saat-saat itu, hidup saya sedang dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran. Khawatir tentang apa? Khawatir tentang saya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Saya tidak bisa membiayai pendidikan anak-anak saya. Dan kebetulan anak saya yang pertama sudah akan mulai masuk kuliah dan harus membayar sejumlah uang setiap bulannya. Dan pandemi yang mulai melanda Indonesia, maka semua jadwal pelayanan, semua di gereja, di kantor-kantor, semua di-cancel. Dan kemudian saya mulai mengkhawatir, bagaimana saya harus bayar uang kuliah anak saya, yang dimana bulan Juli harus sudah mulai membayar sekian jumlah uang. Sementara saya, semua jadwal pelayanan baik di gereja pada hari Minggu maupun di persekutuan-persekutuan doa di kantor, semua cancel. Dan saya mulai khawatir karena apa? Apa yang saya dapatkan, saya merasa tidak cukup untuk membayar kuliah anak saya yang pertama. Sementara saya juga harus membayar uang sekolah kedua anak saya yang lainnya. Dan hal itu membuat saya mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga itu mempengaruhi imun tubuh saya. Sehingga dalam kondisi seperti itu, virus dengan sangat mudah mengenai saya. Tetapi ketika dalam masa isolasi mandiri, ketika dalam pergumulan yang cukup berat secara fisik akibat COVID itu, Tuhan banyak menegur saya, Tuhan banyak mengoreksi, Tuhan banyak memurnikan diri saya. Salah satunya tentang kekhawatiran saya akan hidup, kekhawatiran saya akan masa depan anak-anak saya, pembiayaan sekolah anak-anak saya. Dan Tuhan mengingatkan supaya saya tidak khawatir. Tuhan mengingatkan supaya saya mengingat betapa Tuhan yang telah menuntun hidup saya hari demi hari dengan ajaib. Di masa-masa lampau, Tuhan menolong begitu rupa dengan ajaib. Dan Tuhan mau saya tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan sungguh ketika saya mengakui dosa saya di hadapan Tuhan, tentang kekhawatiran yang begitu menguasai saya, dan saya mulai meragukan kuasa Tuhan. Saya bahkan mulai melupakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang pernah dilakukan di masa-masa yang kami telah lewati. Ketika saya bertobat dan mengakui dosa saya di hadapan Tuhan, dan mulai membangkitkan iman, percaya, dan membuang jauh-jauh kekhawatiran itu, ajaib. Tuhan nyatakan keajaibannya. Bahkan sampai hari ini, tidak pernah sepatah kata pun saya meminta bantuan siapapun. Karena firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi ketika saya menolak, melepaskan kekhawatiran itu dari kehidupan saya, dan memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini, saya bisa membayar uang kuliah anak saya dan uang sekolah anak-anak saya, sekalipun pandemi masih terus ada sampai hari ini. Artinya apa? Mari nyatakan, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, Dia yang memberikan pertolongan kepada kita, Dia yang menguasai hidup kita, Dia yang telah berdaulat memimpin hidup kita di masa lalu, hari ini, dan bahkan
Dia yang sama, kasih dan kuasanya terus akan memimpin hidup kita hari ini, bahkan hari esok, dan hari depan. Maka jangan izinkan virus khawatir itu menguasai hidup kita. Mari menangkalnya dengan cara menyatakan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita itu kepada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggung segala perkara. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dapat menangkal virus khawatir? Yang terakhir, yang ketiga, jaga pikiran kita. Ayat yang ke-8 Filipi pasal yang 4 dikatakan di sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan ini jelas. Supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, maka kita harus memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Mari pikirkan bersama-sama. Jangan izinkan pikiran kita dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan izinkan hal-hal negatif itu masuk dan menguasai pikiran kita. Kita tidak bisa pernah melarang burung terbang di atas kepala kita, melintasi kepala kita. Tetapi ketika burung yang terbang itu mulai hinggap di kepala kita, bahkan buang kotoran di kepala kita, kalau kita membiarkannya, itu salah kita sendiri. Kekhawatiran boleh terbang, melintas di pikiran kita. Tetapi kalau kekhawatiran itu kita biarkan menguasai hidup kita, merusak hidup kita, pikiran kita, itu salah kita sendiri. Karena firman Tuhan jelas katakan, pikirkan semua yang benar, yang mulia, yang suci, yang kudus, yang sedap didengar. Artinya, jangan biarkan semua hal-hal yang kotor, yang najis, yang negatif itu merusak dan bersarang dan merusak dalam pikiran kita. Mari pikirkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari izinkan pikiran kita dikuasai oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga saya percaya dengan 3 hal ini kita akan dapat menangkal virus khawatir. Yang pertama, jangan mau khawatir. Yang kedua, nyatakan dan serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang memelihara hidup kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang ketiga, jaga pikiran kita. Pikirkan semua yang benar, yang kudus, yang mulia, yang manis, yang suci, yang sedap didengar, supaya tidak ada ruang untuk kekhawatiran hingga bersarang, merusak pikiran kita dan kehidupan kita. Maka saya percaya damai sejahtera, sebagaimana firman Tuhan katakan, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.